dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Seperti yang Anda lihat, kali ini saya berada di Indonesia Power ya. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini ada mesin yang bersuara agak sedikit berisik gitu. Dan saya akan mewawancarai General Manager PT Indonesia Power, Bali Power Generation Unit. Ada Bapak Flavianus Erwin Putranto, atau akrab dipanggil Pak Erwin. Kita sabar dulu. Halo Pak Erwin, bagaimana kabarnya? Sehat ya Pak ya? Sehat, terima kasih. Sibuk? Om Swastiastu. Swastiastu. Yeah. Gimana Pak, kondisi COVID ini berpengaruh tidak kepada Indonesia Power ini secara keseluruhan? Berpengaruh kepada semua, saya rasa. Dampak juga Pak ya? Ya, jadi yang pertama memang kita harus membatasi segala aktivitas yang tidak urgent untuk ya kita tunda dulu atau kita lakukan social distancing dan physical distancing. Kemudian yang kedua, dampak ke pariwisata ini kan sangat besar di Bali ini, sehingga beban subsistem Bali yang sebelumnya di bulan Januari itu tertingginya adalah 980 megawatt. Saat ini beban puncak malam tertinggi itu hanya di 630, sekitar itu 625, 630. Nah ini otomatis kan 30% penjualan listrik PLN juga berkurang, khususnya yang di Bali ini ya. Jadi namun kami Indonesia Power kan memang tugas atau mendapatkan amanah untuk menyediakan listrik mencukupi untuk Pulau Bali ini. Kelistrikan di Pulau Bali kan sumbernya dibagi tiga. Satu adalah dari kabel laut, dari transmisi 150 kV Jawa. Kemudian yang kedua adalah kami di Pesanggaran, di pusat beban. Kemudian ada lagi di PLTU Celukan Bawang, Seririt, yang aktif beroperasi. Adapun cadangan kita masih punya di PLTG Gilimanuk 130 MW, kemudian di Pemaron juga masih ada 100 megawatt. Jadi cadangan. Jadi kalau misalnya kondisi pembangkit listrik pembangkit listrik di Bali aman Pak ya? Aman, mudah-mudahan. Sekarang ada penurunan. Oke, sekarang penurunan. Dari yang 900 sekarang cuma 600. Itu karena hotel-hotelnya banyak tutup Pak ya? Iya. Hotel-hotel aktivitas pariwisata, hotel banyak tutup. Outlet, ya. Mall banyak berkurang, meskipun beberapa hari terakhir sudah mulai ada pergerakan kembali. Okay. Pak Erwin, tentu dalam 2020 sebelum pandemi COVID itu kan ada planning project yang persediaan logistik. Ada tidak yang harus tertunda gara-gara COVID ini atau memang cuma di tahun 2020? 2020 kebetulan di Pulau Bali ini tidak jadi ya. Jadi tetap ya fokus kami adalah penyediaan energi listrik untuk dari mesin-mesin yang sudah ada. Makanya ketika kita dengar suara mesin seperti ini kita tenang, karena itu berarti aman. Tapi kalau kondisinya silent, tidak ada suara mesin, itu ya berarti ada gangguan. Yeah. Ya. Kalau kita bicara tentang Bali, ini pemerintah Provinsi Bali kan, Pak Gubernur khususnya Pak Banjarto sedang menggalakkan atau sedang mencanangkan program Bali Energi Mandiri. Energi Mandiri. Nah, bagaimana dukungan dari Indonesia Power? Ya, kami PT Indonesia Power sebagai anak perusahaan PLN, PLN Group tentunya sangat mendukung kebijakan dan program yang dicanangkan Pak Gubernur. Meski memang kita tidak bisa 100% mandiri, saya rasa. Transfer daya listrik dari Jawa ke Bali itu akan memungkinkan ketika misalnya terjadi gangguan di Bali, kita mendapat backup dari Jawa. Begitupun sebaliknya, jika ada gangguan di Jawa yang Bali nantinya bisa membantu transfer listrik ke Jawa, itu bisa dilakukan. Karena ketika kita mengisolate Pulau Bali ini menjadi benar-benar terpisah dari yang lain, maka ketika ada gangguan
ya pulau itu sendiri yang menanggung akibatnya. Artinya tidak bisa kita terbantu oleh kiriman listrik dari Jawa. Mungkin bisa itu nanti artinya sebagai backup power, tapi pengembangan energi mandiri di Pulau Bali sendiri kita menyambut baik, dan khususnya adalah energi bersih dan hijau yang dicanangkan oleh Pak Gubernur. Itu PLN, kami berkoordinasi dengan PLN unit induk distribusi Bali juga, bahwa kita siap, dan Indonesia Power kami siap untuk mendapatkan tadi penugasan bila ada proyek yang baru. Jadi energi hijau ya, energi bersih, energi bersih, energi hijau. Jadi siap untuk misalnya yang sedang, ini ada proyek, misalnya ada pembangkit tenaga listrik tenaga surya seperti itu Pak. Tapi itu untuk pandemi COVID masih belum bisa dilaksanakan gitu ya? Iya, saya rasa masih kita nunggu setelah pandemi ini selesai. Untuk kami sendiri sudah memasang beberapa panel surya di instalasi kantor kami. Ini sangat membantu juga untuk mengurangi pemakaian listrik dari dari non kit. Jadi kita sudah menyediakan juga. Sudah Pak. Pak Erwin, ini kan isu yang agak seksi katakanlah tentang Bali Mandiri Energi. Ini kan selalu ada dorongan. Tadi Pak Erwin sudah menjelaskan, misalnya ini kan jadi kendala karena tidak mungkin kita mandiri secara full gitu ya, karena pasti ada backup. Nah, sebenarnya kalau mau dikembangkan katakanlah potensi-potensi pembangkitan tenaga listrik di Bali ini, kalau memang ingin betul-betul mandiri, sebenarnya bisa tidak Pak? Harus terbagi dalam beberapa jenis pembangkit dan juga sumber energinya. Karena kalau kita hanya bergantung pada satu pembangkit besar, itu sekali dia gangguan, dampaknya akan sangat besar, bahkan bisa terjadi blackout. Jadi memang energi mandiri itu dimungkinkan di mana nanti kita konsepnya kan membangun rooftop panel. Jadi nanti PLN nanti akan melaksanakan program di sana. Jadi kalau memang artinya kalau kita memang betul-betul Bali itu menuntut mandiri secara energi, semua disediakan oleh pulau ini, itu juga agak riskan Pak ya. Agak riskan karena juga mungkin pembangkit listrik harus dibuat besar. Itu juga agak untuk lingkungan mungkin agak berbahaya gitu. Saat ini pembangkit sudah lebih ramah lingkungan. Jadi pembangunan pembangkit baru yang istilahnya berbahan bakar fosil pun sudah terbatas untuk mendapatkan misalnya financing, pinjaman segala macam sudah sedikit, sehingga memang kita dituntut dalam pengembangan pembangkit baru itu adalah pembangkit yang memberikan value kepada lingkungan yang lebih bersih. Mungkin pembangkit gas masih bisa, kemudian pembangkit-pembangkit yang energi baru terbarukan itu bisa dikembangkan. Dan di Bali ini kita masih melihat potensi yang cukup luas di pembangkit-pembangkit EBT tadi. Jadi bisa itu bisa kita kembangkan. Baik, Pak Erwin, mungkin pertanyaan yang agak sensitif juga, bukan sensitif ya, perlu dipahami juga oleh masyarakat. Sebenarnya seberapa tergantungkah Bali ini dari pasokan listrik dari Jawa itu misalnya? Seberapa besar kita tergantung? Atau sebenarnya kita tidak terlalu tergantung sebenarnya dengan pasokan listrik dari Jawa? Saat ini pasokan listrik dari Jawa masih mengisi sekitar 30%. Hanya 30% berarti ya. Tetapi di dalam kondisi khusus, misalnya ada pemeliharaan kabel atau apa, maka dia bisa diturunkan. Tapi persyaratannya adalah pembangkit-pembangkit yang ada di Sanggaran, kemudian yang di Celukan Bawang itu kondisinya harus prima, harus andal. Memang tadi, jadi
keandalan mesin pembangkit dari masing-masing entitas yang ada itu menjadi sangat penting untuk menjamin ketersediaan energi mandiri yang ada di Bali. Ya. Misalnya kedepannya pembangkit listrik yang ada di Pulau Bali bertambah kapasitasnya dan lokasinya tersebar, sehingga mungkin di Bali Timur kita bangun satu pembangkit besar juga yang misalnya menggunakan bahan bakar gas, kemudian itu bisa membantu kita untuk menyediakan listrik di Bali ini. Saya rasa memungkinkan. Tapi kembali lagi bahwa nanti adalah struktur merit order atau urutan penyediaan tenaga listrik ini yang akan bicara. Karena sekarang kan listrik di Pulau Jawa itu menjadi satu ke grid system. Di sana bercampur listrik dari hidro, kemudian dari PLTU, kemudian dari PLTGU, yang kemudian struktur tarifnya bisa lebih murah dibandingkan pembangkit yang ada di sini. Nah, itu juga kita lihat. Jadi kita harus melihat sistem ini secara makro, secara holistik. Jadi tentu PLN Group kita akan mengupayakan terjaminnya keandalan sistem ketenaga listrikan di Jawa dan Bali. Baik. Jadi kita harus perlu melihat persoalan listrik ini secara makro, Pak ya. Tidak bisa berbicara tentang ego kendaraan. Iya. Saya rasa itu. Jadi yang penting. Jadi memang. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, sebagai GM dari Indonesia Power. Bali, apa yang mau untuk masyarakat, pemerintah provinsi Bali mungkin terkait dengan ketersediaan tenaga listrik ini? Jadi satu, mari kita sama-sama berharap pandemi ini segera berakhir, pariwisata segera bangkit, sehingga juga aktivitas bisa kembali normal, kita beban listrik bisa naik kembali normal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bijaklah menggunakan kelistrikan di dalam rumah, dalam segala aktivitas, karena memang penyediaan listrik bagi kebutuhan semua masyarakat itu sangat penting, sehingga kita tidak ingin juga ada terjadi pemadaman atau masyarakat yang masih belum terlistriki. Yang ketiga, peduli terhadap potensi bahaya gangguan yang mengancam penyediaan listrik. Contohnya adalah layang-layang. Beberapa kali PLN kita harus terganggu oleh adanya layang-layang ini. Mari kita bermain layang-layang secara cerdas, bijak, dan juga patuh pada protokol yang berlaku, dan peduli kepada instalasi-instalasi penting yang bisa mengganggu kemaslahatan orang banyak. Terima kasih, Pak Erwin. Terima kasih. Informasinya juga sangat penting buat kita semua tentang bagaimana ketersediaan listrik di masa pandemi. Memang semua terdampak gitu. Dan tentang isu bagaimana kemandirian energi di Bali bagus, tapi mungkin harus dilihat secara makro bahwa ada kepentingan bagaimana keandalan, keterpaduan sistem. Bagus tadi, terutama tentang layang-layang, Pak. Saya tertarik tentang layang-layang. Hati-hatilah menggunakan berlayang-layang karena itu akan mengganggu listrik. Kalau padam, kita semuanya akan bijaklah untuk layang-layang. Saat Indonesia Power. Demikian tadi wawancara saya dengan GM Indonesia Power Bali PLTU. Mudah-mudahan ini bisa menambah informasi Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Terima kasih.